بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jazakallahu khair. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini, yaitu hukum seputar kubur. Ya, adapun yang menjadi inti atau pembahasan kita di malam hari ini, hukum berjalan di atas kubur atau menginjak kubur. Setiap orang ketika dia ingin menziarahi kubur, dia ingin mendapatkan pahala dari ziarahnya tersebut. Terlebih Nabi SAW telah mengkhabarkan di dalam hadisnya, ya, siapa yang seseorang mengantar jenazah dan menunggu sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. 1 qirat itu ada bagaikan gunung yang sangat besar, kata Nabi SAW. Namun terkadang pahala yang didapatkan oleh seseorang untuk menziarahi kubur tidak sebanding dengan dosa yang dia dapatkan. Ya, kenapa? Ya, apakah ketika dia mendatangi kubur dia menginjak kubur? Apakah ketika dia mendatangi kubur dia duduk di atas kubur? Ataukah dia melangkahi kubur? Maka perkara inilah perkara yang terlarang, sebagaimana akan kita baca hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad memberikan wasiat yang sangat berharga untuk kita semuanya. An-nas yahtajuna ila ilmi akthar min ihtijajihim bisyarabi wa ta'am. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih dibutuhkan dari sekedar makan dan minum. Karena makan dan minum itu hanya dibutuhkan 1 hari 1 kali atau 2 kali. Tetapi kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu sebanyak mana dia bernafas. Setiap menit, setiap saat kita membutuhkan ilmu, membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan. Apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW? Salah satunya adalah fenomena yang kita lihat hari ini. Ya, orang mengantarkan jenazah, terkadang dia tidak memperdulikan kehormatan jenazah itu sendiri. Duduk di atas jenazah, di atas kubur, melangkahi kuburan, inilah perkara-perkara yang terlarang. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh di sini, inna min tamami mahasin syariatil islamiyah wa madahir kamaliha ihtiramun wa ikramu manazil mauta wa masakinihim. Sesungguhnya dari kesempurnaan kebaikan syariat Islam, ya, dan kemuliaannya adalah memuliakan dan mengagungkan tempat tinggal si mayit, itu di kuburnya. Bal innal ihtiramul mayit fi qabrihi bimanzilati ihtirami fi darihi allati yaskunuha fid dunya. Bahkan memuliakan si mayit di dalam kuburnya itu sama seperti kita memuliakan dia ketika dia masih hidup di rumahnya. Iya, fa innal qubur hiya diyarul mauta wa manaziluhum. Karena kubur itu merupakan tempatnya si mayit dan tempat tinggalnya. Wa inna dalail dzalik fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam katsira. Yang menunjukkan bahwasanya kubur itu merupakan tempat tinggal seorang mukmin yang harus kita muliakan. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa man tadabbara nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam an julusi 'alal qubri wal itika alaihi wal wata alaihi ulima anna an-nahya innama kana ihtiraman lisukaniha aw yuwatta bin ni'al fawqa ru'usihim. Siapa yang mentadaburi dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari duduk di atas kuburan atau bersandar di atas kuburan atau menginjak kubur, maka kita bisa mengetahui larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai bentuk memuliakan si mayit, ya, atau berjalan, ya, di atas kepalanya dengan menggunakan sendal. Pantas enggak? Ada seorang mukmin sedang tidur, kita langkahi dia. Pantas atau tidak? Atau apalagi kita pakai sendal kita, pantas atau tidak? Ini sangat tidak pantas. Ketika itu tidak pantas ketika dia masih hidup, begitu juga tidak pantas ketika dia sudah meninggal. Iya. Wa hadzal matlab fihi mas'alatan, dan masalah ini ada dua perkara yang ingin kita bahas. Yang pertama kata Syekh, fi hukmil masyi awil wata' 'alal qubur. Hukum berjalan di atas kuburan atau menginjaknya. Yang kedua, hukum berjalan di atas kuburan, di antara kuburan dengan menggunakan sendal. Jadi ketika kita masuk ke pekarangan kuburan, kita tidak menginjak kuburan, tetapi kita berjalan di atas di antara kuburan itu dengan menggunakan sendal. Dan ini salah satu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir tidak diketahui oleh muslimin. Ya, tidaklah kita melihat muslimin ketika mereka menziaratul kubur kecuali hampir semuanya mereka pakai sendal. Padahal telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut adalah perkara yang terlarang. Sebagaimana akan kita nukilkan di sini. Taib. Disebutkan di sini para ulama berselisih pendapat hukum berjalan di atas kuburan atau melangkahi kuburan atau menginjak kuburan. Ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertama, annal masyi 'alal qubur jaizun. Berjalan di atas kuburan itu dibolehkan. Wa qad afta bidzalik Ibnu Naji wa ghairuhu min fuqaha'il Malikiyah. Di antara yang membolehkan adalah Ibnu Naji dan selain dari beliau dari ulama-ulama Malikiyah. Wa qala Ibnu Habib, disebutkan oleh Ibnu Habib, la ba'sa bil masyi 'alal qabri idza 'afa. Amma wa huwa musannimun wa tariqu dunahu fala uhibbu dzalik. Kata Ibnu Habib, tidak masalah untuk seseorang berjalan di atas kuburan kalau seandainya kuburannya itu sudah rata dengan tanah. Ya, tidak ada masalah kita berjalan karena dia sama kayak jalan. Adapun kalau seandainya kuburan itu lebih tinggi dari jalannya, maka dalam keadaan seperti ini aku melihat jangan berjalan di atas kuburan. Lianna fi dzalika taksir tasnimihi wa ibahati tariqan. Karena aku khawatir kalau seandainya kuburan itu sering diinjak, ya sering dilewati, nanti dia akan sama dengan jalan sehingga tidak ditahu mana kuburan dan mana yang bukan kuburan. Ini alasannya. Iya. Dan mereka berdalilkan bolehnya berjalan di atas kuburan atau menginjak kuburan karena Nabi SAW ketika beliau mengubur jenazah, itu beliau mengubur di tempat jenazah itu sendiri, tidak di samping jenazah atau tidak di samping di antara kuburan. Ya, ini dalil yang digunakan oleh mereka. Namun dalil ini dijawab oleh sebagian para ulama yang mengharamkan atau tidak membolehkan berjalan di atas kuburan karena hadis yang disebutkan yang dijadikan sebagai dalil bolehnya berjalan di atas kuburan secara mutlak itu tidak diketahui kesahihannya. Bahkan hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang untuk berjalan di atas kuburan dan menginjak kuburan. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Annahu la sahha hadzal ladzi rawahu fa huwa minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lun wal mu'arid bihi qaulun wal qaul muqaddam 'alal fi'l kama huwa muqarrar inda usuliyyin. Nah, kalau seandainya hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan beliau, ya, dan apabila antara perbuatan beliau dengan ucapan beliau ini saling bertentangan, maka ucapan beliau itu lebih dikedepankan daripada perbuatan beliau. Karena ucapan beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam mengucap segala sesuatunya dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan sebagian ulama usuliyun, tetapi sebagian ulama usul yang lainnya tidak sepakat dengan kaidah ini. Apabila bertentangan antara ucapan Nabi dengan perkataan Nabi, apabila bertentangan antara perbuatan Nabi dengan ucapan Nabi, maka ucapan Nabi lebih dikedepankan dibandingkan dengan perbuatannya. Ini tidak diterima dari sebagian ulama al-muhaqqiqin. Karena perbuatan Nabi itu juga wahyu, sebagaimana ucapan Nabi juga merupakan wahyu. Maka cara yang paling selamat di dalam seseorang menggabungkan di antara perbuatan Nabi dan ucapan Nabi itu dijamak. Ya, dijamak di antara dua dalil. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis, "Idza sami'tum muadzin faqulu ma yaqulul muadzin." Apabila seorang kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikumandangkan adzan, beliau berbicara. Ya, beliau berbicara. Jangan bermudah-mudahan untuk menyimpulkan sesuatu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang dikarenakan kejahilannya dan kebodohannya, dia akan berkata Rasulullah itu juga seorang manusia. Yang namanya manusia terkadang dia bisa mengamalkan ilmunya, terkadang dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Itu kita, Mas. Ya, dan tidak pantas untuk seseorang mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang seperti ini. Dan hari-hari ini Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar ya para kiai yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai panutan umat, yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dia berceramah di acara maulid sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, tetapi na'udzubillah di acara itulah dia menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di negeri ini, ya mungkin kecilnya juga beliau nyolong jambu. Na'udzubillah. Ini merupakan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya kufur, murtad dari agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul, dan setelah beliau diangkat sebagai rasul, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan dan juga dijaga dari dosa-dosa besar. Jangankan seorang nabi, seorang anak di zaman sekarang yang bukan nabi nyolong jambu tetangga itu merupakan sudah perbuatan yang jelek. Nah, bagaimana lagi kemudian disifatkan kepada seorang nabi? 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, berarti umur beliau kurang lebih pada waktu itu 35 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut membantu ketika terjadi kerusakan Ka'bah. Beliau mengangkat batu untuk memperbaiki Ka'bah pada waktu itu. Karena terik matahari yang sangat panas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mau pingsan. Di tengah-tengah beliau mau pingsan, aurat beliau tersingkap dan beliau menutup aurat beliau. Ini dalam keadaan beliau mau pingsan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika mengomentari hadis ini, kata beliau bahwasanya ini bentuk penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Aurat pun tidak bisa terlihat. Bagaimana lagi kemudian Anda menuduh Nabi akan nyolong jambu atau ucapan-ucapan yang keji yang lainnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara yang menyimpang dari agama kita tidak boleh diamkan. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara mungkar, kita harus mensuarakan masalah ini. Karena kalau setiap orang itu diam, tidak saling mengingkari, maka seseorang itu akan berbicara seenak kepalanya, seenak perutnya kepada agama ini. Begitu juga kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha dari siapapun yang mereka mengucap kalimat-kalimat yang jelek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada pelajaran yang berharga untuk kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
untuk seseorang itu berhati-hati mencari guru. Karena dari video laki-laki ini, ketika dia menghina Nabi SAW, para jamaah hadirin semua tertawa. Bagaimana Anda tertawa? Nabi Anda dihina. Bagaimana Anda bisa senang? Rasul Anda dihina. Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran, untuk memuliakan Rasulullah SAW, Allah tidak pernah memanggil Nabi kita dengan nama Muhammad. Tidak pernah. Berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain. Ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Wa Yahya, ambillah kitab dengan kekuatan. Ya, tetapi Allah ketika memanggil Nabi kita mengatakan, Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika, ila akhir ayat. Ya ayuhar Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Ya, tidak dipanggil nama oleh Allah, tapi dipanggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Ini sebagai bentuk kepemuliaan Allahur Rabbul Alamin kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita salah mengambil guru, kemudian ikut tertawa, ikut gembira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek, kemudian di situ malaikatul maut mencabut nyawa kita, mau apa kita? Mau apa? Malaikatul maut mencabut nyawa kita. Dulu orang-orang ikut berperang bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, ikut perang Tabuk. Mereka tidak mengarahkan ucapan mereka kepada Nabi SAW, tetapi mereka berkata kepada sahabat Nabi. Mereka siapa? Tidak ada orang lebih pengecut dibandingkan mereka. Tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Apa yang Allah turunkan? Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada Rasulnya kalian memperolok-olok? Sungguh tidak ada uzur bagi kalian, kata Allah, dan kalian telah kafir yang tadinya kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah udah saya minta maaf. Ia harus nampak taubat yang benar, yang jujur dari seseorang yang mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya tegaskan kembali, hati-hati para hadirin dan hadirat mengambil ilmu, hati-hati. Karena itu adalah ilmu itulah agama. Salah kita mengambil ilmu, maka salah pula kita agama kita. Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua, kita selesaikan tadi masalah yang saya sebutkan, masalah azan tadi. Rasulullah SAW berbicara. Nah, para ulama menjamak di antara dua dalil ini. Asal dalil Rasulullah adalah perintah, dan asal perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi wajib ini dipalingkan kepada hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam keadaan yang lainnya beliau berbicara. Berbicaranya Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita perintah beliau untuk menjawab muadzin itu perintah, bukan wajib, tapi perintahnya apa? Sunnah. Bukan Rasulullah tidak mengamalkan ilmu, itu kita. Jangan Anda sembarangan berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, annal mashi 'alal qabri aw wata' makruhun. Wa dhahaba ila hadzal qaul 'ammatul fuqaha min al-Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa ruwiyat qaraha fi dzalik an Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah wa Abi Bakrah radhiyallahu anhu wal Hasan wal Basri wa Ibnu Sirin wal Makhul wa ghairihim. Ya, pendapat yang kedua, berjalan di atas kuburan atau menginjak kuburan itu hukumnya makruh, terlarang. Dan pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan fuqaha dari Hanafiyah dan juga pendapat fuqaha dari Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah, dan diriwayatkan perkara ini juga dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Abu Hurairah dan juga Abi Bakrah, dari Hasan Al-Basri dan juga dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Mereka berdalilkan dengan hadis yang datang dari Uqbah Ibnu Amir. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Janaiz, ya, dan juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Nabi SAW mengatakan, lian ata'alal jamratin aw sayfin aw akhsaf na'lai birajli
ahabbu ilayya min an amshi ala qabril muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan aku menginjak bara api atau aku menginjak pedang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai dibandingkan aku menginjak kuburan seorang muslim. Ya, menginjak di atas api, menginjak di atas pedang. Ini sakit enggak menginjak di atas besi? Sakit. Sakit enggak menginjak di atas pedang? Sakit. Tetapi kata Rasulullah, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan aku menginjak kuburan seorang muslim. Dan subhanallah, seperti yang saya sebutkan di awal, perkara ini sudah tidak dianggap dosa, sudah tidak dianggap perkara yang terlarang dalam agama. Padahal hadisnya begitu jelas, begitu gamblang, yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lain para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena jauhnya kita dari ilmu agama, jauhnya kita dari mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang datang dari manusia yang kita mengaku paling cinta kepadanya, tetapi subhanallah, beginilah kondisi dan keadaan kita. Jadi apa yang telah berlalu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menghabiskan waktu untuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai puluhan tahun. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi subhanallah, dari waktu yang kita lewati begitu banyak itu, apa yang kita ambil manfaat dalam kehidupan kita? Ada manfaatnya. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi alangkah baiknya kalau seandainya umur segitu kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama itu tidak ada expirednya. Ilmu agama itu tidak ada masa apa? Masa berakhirnya. Kalau ilmu dunia kan itu hanya sebagian ilmu dunia ya. Saya tidak menafikan ada ilmu dunia yang bermanfaat. Cuman saya ingin jelaskan di sini, ilmu-ilmu dunia, teori-teori dunia terkadang hanya bermanfaat ketika kita ujian. Hukum kosen 1, hukum kosen 2, hukum kosen 1, hukum kosen 2. Pelajaran ekonomi dulu di SMA. Iya, nah kira-kira apa manfaatnya hukum kosen 1, hukum kosen 2? Nggak ada kan? Hah? Nggak ada kan? Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis kita dengar. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu bishimal fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Iya, hadis ini dimanapun, kapanpun, seberapapun umur kita tetap akan dipakai. Mau jadi kita profesor kah, mau jadi doktor kah, mau jadi tukang beca kah, mau jadi tukang parkir kah, sudah tua kah atau masih muda, kapanpun hadis Nabi itu bisa dipakai, nggak ada masa expirednya. Jelas? Nah, kalau seandainya demikian kondisi dan keadaan ilmu agama, maka tentunya porsi yang harus kita berikan untuk belajar ilmu agama itu harus lebih banyak dari porsi yang kita habiskan untuk belajar ilmu dunia kita. Iya, karena ilmu akhirat ini, ilmu dunia ini akan bermanfaat kapanpun, dimanapun dan kondisi apapun kita. Salah satunya adalah seperti ini. Kita datang ke kuburan, kita sudah tahu hukumnya. Tidak boleh pergi ke kuburan, menginjak-injak kuburan. Alhamdulillah, saya selamat dari melakukan dosa. Selamat melakukan dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Taib. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, juga datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi enggak perlu cari kitab-kitab lainnya atau kitab-kitab yang enggak pernah kita dengar. Ini kitab paling sering kita dengar, Sahih Muslim. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahruqu thiyabuhu fatakhlasu ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa." Nam wa fi riwayah aywatu ala qabrin. Perhatikan. Dengan salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api yang kemudian terbakar seluruh pakaiannya dan kemudian juga meleleh seluruh dagingnya, maka itu lebih baik kata Nabi SAW dengan dia duduk ataukah menginjak kuburan saudaranya muslim. Ini ancamannya lebih keras.
Ancamannya lebih kuat. Terbakar semua badan kita sampai daging kita melepuh, tinggal tulang. Itu lebih baik kata Nabi dibandingkan kita menginjak kuburan seorang muslim. Jelas? Saya jadi teringat pada beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang bernama Sumanto. Ya, dia mencuri jenazah dan kemudian jenazahnya dimakan. Ya, yang akhirnya karena memang hukumnya adalah hukum buatan manusia, akhirnya nggak punya hukum. Apa hukumnya? Nggak ada hukumnya. Ya, tetapi subhanallah hukum Islam berbicara. Duduk saja dilarang dalam dia duduk di atas kuburan seorang muslim terlarang. Bagaimana lagi memakan jenazahnya? Ya, maka Islam adalah menunjukkan kepada kita Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama ini kecuali Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita. Nah, kalau seandainya sesuatu itulah sesuatu yang jelas, gamblang dan sempurna, maka tidak perlu untuk kita mencari bimbingan yang lain untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah cukupkan apa yang datang dari Nabi. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikutilah oleh kalian apa yang datang dari Nabi kalian, dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi kalian itu sudah mencukupi. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Dalam urusan menziarahi kubur itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datang juga hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur, an tajassasal qubura wa yuktab 'alaiha wa yubna 'alaiha wa an tuwatta'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang menjassos kubur, menyemen kubur atau mencat kubur, dibuat semen, dibuat bangunan, ya, atau menulis di kuburan namanya fulan, tanggal lahir sekian, ini sekian, ditulis puisi-puisi di situ dan sejarah hidupnya. Ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk ke kuburan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam sebuah pekarangan kuburan dari sekian ribu kuburan, kira-kira berapa kuburan yang tidak tertulis? Hampir semua tertulis. Justru ketika tidak ada tulisan di kuburan, hai pemakahkan manusia, hana katulih becut sawanan pajan lain. Jadi justru ya, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi itu jadi aneh. Kan jadi aneh kan? Justru ketika sesuatu yang menyelisih dari ucapan Nabi, justru itulah yang maklum. Shadaqan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengkhabarkan sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal islama bada'a ghariban wa sayauda ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya, maka berbahagialah orang-orang yang mereka asing di tengah-tengah masyarakatnya. Karena secara otomatis siapa yang mereka mengamalkan sunnah Nabi, siapa yang mereka berpegang teguh di atas syariat Nabi Muhammad SAW, pasti dia itu akan dipandang aneh oleh kebanyakan manusia. Salah satunya apa yang sedang kita bahas. Jelas nggak ucapan Nabi? Wa yuktab 'alaiha, dan jangan ditulis di situ. Makanya bapak dan ibu-ibu kalau pergi ke kuburan Baki atau kuburan Ma'la yang ada di Mekah, ada nggak tulisan-tulisan di situ? Nggak ada. Nggak ada ditulis kuburannya siapa, tanggal lahirnya kapan, meninggalnya kapan, tidak ada. Karena memang demikian sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yubna 'alaiha, dan juga tidak boleh dibangun di atas kuburan. Ya, wa an tuwatta'a, dan juga tidak boleh menginjak kuburan. Demikian larangan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian para ulama mereka memahami makruh yang disebutkan dalam hadis dari pendapat ulama itu makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang kita fahami. Namun sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan makruh yang disebutkan itu adalah menunjukkan keharamannya. Jadi bukan makruh sekedar makruh, tetapi makruh itu sampai kepada derajat haram.
Disebutkan di sini, annal wata'al qubur awil masyi 'alaiha muharramun li dhahiril ahadits. Ya, bahwasanya menginjak kuburan atau berjalan di atas kuburan itu adalah perkara yang diharamkan. Sebagaimana datang dhahir hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li annal wata'a 'alal qubur yushbihu al-julus 'alaiha. Dikarenakan menginjak kuburan itu menyerupai seperti duduk di atas kuburan. Bal qad yakunu asyad fil ihanah wa adamul ihtiram. Bahkan menginjak itu lebih menghina dibandingkan dengan duduk. Misal ada seseorang lagi tidur, kita duduki dia, mana yang lebih jelek, dengan kita injak atau kita duduki dia? Injak lebih jelek. Maka kalau seandainya duduk saja bentuknya adalah terlarang, apalagi menginjak. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum ya berjalan di antara kubur. Dia tidak menginjak kuburan, tidak melangkai kuburan, tapi berjalan di antara kuburan tetapi dia memakai sendal. Apa hukumnya? Insyaallah ini akan jadi pembahasan kita, karena kalau saya baca tidak selesai. Baik. Saya membaca beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, karena saya tidak dibebani oleh Allah apa yang tidak saya ketahui. Tapi saya baca soal yang tersisa pada pertemuan yang lalu. Apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat keluarganya di dunia? Saya pernah mendengar orang yang sudah meninggal bisa melihat lagi keluarganya di dunia. Terima kasih. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah pernah kita bahas, tapi tidak ada masalah untuk saya ulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Itu hanya sekedar omongan kalian saja. Dan di balik ini kata Allah akan ada hari kebangkitan. Iya. Nah, orang ini dia berdoa memohon kepada Allah untuk beramal saleh, untuk sholat, untuk puasa, untuk bertaubat, untuk beristighfar. Diizinkan enggak oleh Allah? Untuk beribadah saja enggak diizinkan oleh Allah, apalagi cuma melihat ya kalian nang irmo tiban nateat. Punai jo bule le abang. Ini mau beribadah, mau beramal soleh. Kalla kata Allah. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, orang yang telah meninggal itu tidak akan kembali ke dunia. Dan juga hadis ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan izin kepada sebagian orang untuk minum haudnya beliau. Kemudian Rasulullah berkata, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Kalau seandainya ada orang yang hidup, tentunya Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk apa? Untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Kan begitu? Jadi kalau ada orang mengaku Rasulullah SAW hadir ketika kita memperingati acara maulid, hadir di majelis kita, bahkan dia dengan dramanya dia berdiri, kemudian matanya seakan-akan melihat datangnya Nabi Muhammad SAW. Demikianlah orang-orang yang minim dengan dalil. Ya, hanya cerita khurafat yang dia sebarkan di tengah umat Islam. Karena itu yang dia punya. Adapun Ahlus Sunnah, ya nggak perlu cerita-cerita ini mereka ombarkan di tengah umat Islam. Tapi yang mereka ajarkan umat Islam adalah apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya begitu jelas. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah meninggalnya engkau. Nah, kalau seandainya ada kok Ustadz bapak saya foto ada CCTV-nya, betul bapak saya.
ya, maka tentunya ayat Al-Quran itu lebih dikedepankan daripada ucapan kamu. Dan bisa saja itu syaitan yang menjelma mirip dengan bapakmu dan mirip dengan ibumu atau mirip dengan siapapun. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal, yang dengannya Dajjal akan menyesatkan kebanyakan manusia di muka bumi ini, dia bisa menyerupai seseorang yang mirip dengan ibu dan bapaknya. Ya, kemudian orang yang mirip dengan ibu bapaknya tadi berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya ini Tuhanmu, si Dajjal ini Tuhanmu, sembahlah dia." Jadi ini merupakan permainan syaitan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hati-hati. Ya, jadi dua kemungkinan, seseorang ketika dia berada dalam kubur, bisa saja kuburnya itu merupakan lubang dari lubang neraka, maka dia tersibukkan dengan azab yang Allah berikan dalam kuburnya. Atau kubur itu menjadi taman dari taman surga, maka dia menikmati apa yang telah Allah berikan di dalam kuburnya tersebut. Jadi nggak sempat ziarahin antum kemari. Bisa difahami? Taib. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah ada kewajiban ratib bateh? Apa itu ratib bateh? Bagi ahli waris untuk jenazah mayit, mohon penjelasannya Ustadz. Apa ratib bateh? Hah? Susun batu? Hah? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana ratib bateh? Tapi nanti kita akhirkan ya. Yang sudah jelas-jelas dulu. Taib. Ada beberapa dalil yang dijadikan sebagian orang untuk meyakini adanya bidah hasanah. Di antaranya tentang perkataan Umar saat mengumpulkan orang-orang untuk salat malam di bulan Ramadan, pengumpulan Al-Quran, adzan 2 kali Jumat. Apakah dalil di atas bisa menguatkan jazakallahu khairan pendapat mereka? Taib. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertama, Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, ya, kata Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau maqala Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka ketika terjadi perselisihan, hendaknya dia berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafaur rasyidin. Dan gigitlah dengan gigi gerahamnya. Dan hati-hati dari dia perkara-perkara bid'ah. Karena setiap perkara bid'ah itu menyesatkan, kata Nabi SAW. Dan yang semisal hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari awal muqaddimah khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan juga disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Segala perkara bid'ah itu menyesatkan, ya, walaupun manusia itu memandang adalah perkara yang baik, tetap yang namanya bid'ah itu menyesatkan. Taib. Saya contohkan dulu sebelum saya menjawab. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Juri dalam kitab Syariah, ada sekelompok orang pada waktu itu mereka berzikir dengan menggunakan bebatuan. Ini mungkin dalil ratib bateh ya. Dia menggunakan bebatuan. Sabbihu mi'ah, subhanallah, subhanallah, kabiru mi'ah, Allahu akbar, Allahu akbar. Iya. Nah, bagi para pelaku bid'ah hasanah, ini hasanah atau tidak? Hasanah atau tidak? Hasanah ya. Dia berzikir beramai-ramai supaya lebih semangat, supaya syaitan itu semakin jauh larinya, kan begitu? Iya. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang aku ingkari, tetapi beliau tidak terburu-buru mengingkarinya. Beliau melapor kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau menceritakan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Abu Musa al-Asy'ari, kenapa engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka?" Coba bayangin. Orang berzikir masa disuruh hitung dosa? Ini siapa? Apaan ini? Agamanya lagi kan gitu. Tapi demikianlah yang datang dari Abdullah bin Mas'ud. Datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menghampiri mereka.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai umat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, begitu cepat kalian binasa, begitu cepat kalian celaka. Periuk-periuk Nabi belumlah hancur, pakaian beliau belum rusak, sahabat beliau masih di mana-mana, tetapi kalian membuat sesuatu apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami berzikir ini tujuannya baik. Kami bukan main gaplek, bukan sedang main judi di masjid, bukan sedang main batu, sedang menyebut nama Allah, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh alasannya mereka. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada pintu kebaikan itu sendiri. Bisa difahami? Taib kedua, saya contohkan. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ada seseorang pada waktu itu sedang bersin. Ketika dia bersin, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, dia berselawat kepada Rasulullah. Berselawat kepada Rasul baik atau tidak? Baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat dan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bersin, dia tambah selawat. Menurut pelaku bidah hasanah, tentunya ini super hasanah. Bukan satu hasanah, tapi super hasanah. Namun subhanallah, ketika didengar oleh Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya, dulu ketika kami bersin, Rasulullah hanya mengajarkan kepada kami alhamdulillah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk berselawat ketika bersin. Apakah kemudian kita menyimpulkan, oh Ibnu Umarnya anti selawat? Begitu? Ibnu Umar tidak anti selawat, beliau sahabat yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka adalah orang yang benci ada tambahan dalam agama ini apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini ya? Taib. Kemudian satu lagi contoh. Ada orang-orang waktu itu datang kepada Imam Malik rahimahullah. Dia berkata, wahai Imam Malik, kami ini ingin miqat di Masjid Nabi. Kalau kita berjalan dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah itu kan jaraknya 20 menit atau setengah jam lah ya. Jadi dia pingin miqat di Masjid Nabi. Ya, supaya lebih lama bertalbiyah, supaya lebih lama pakai kain ihram, juga Masjid Nabi. Ya, masjid yang mulia setelah Masjidil Haram Mekah. Ini secara pelaku bidah hasanah enggak ini? Hasanah. Ini hasanah, bagaimana enggak hasanah? Dia ingin lebih lama bertalbiyah, lebih lama pakai baju ihram, lebih bertalbiyah di tempat yang mulia. Tetapi kata Imam Malik, kamu telah berbuat fitnah. Dia mengatakan, fitnah apa yang saya buat? Saya ingin bertalbiyah di Masjid Nabi, saya ingin miqat di Masjid Nabi. Kata Imam Malik, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibum adzabun alim. Berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk miqat di Dzul Hulaifah. Di situ kamu miqat. Kenapa kamu miqat di sini? Bisa difahami? Padahal ini secara teori ini sangat hasanah. Bisa difahami ya? Adapun dalil yang disebutkan di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, ya saya jawab yang nomor 3-nya dulu atau nomor 1 dulu. Umar bin Khattab mengumpulkan ya muslimin untuk sholat malam atau sholat tarawih di malam Ramadan dengan satu imam. Perhatikan baik-baik. Bid'ah itu secara definisi adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi bid'ah yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, dan demikian pula yang disebutkan oleh penulis kitab 73 populer dalam agama. Beliau juga menukilkan dalam buku itu definisi bid'ah yang disebutkan oleh Syatibi dan ulama-ulama yang semisalnya tentang bid'ah. Nah sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat tarawih tidak secara berjamaah. Ya, beliau salat tarawih secara berjamaah beberapa malam pada waktu itu. Paham? Kemudian setelahnya beliau meninggalkan karena dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat tarawih tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sementara bid'ah definisinya adalah sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW yang dilakukan untuk menandingi syariat. Nah sekarang sholat tarawih secara berjamaah, ada dalil nggak dari Nabi SAW? Ada dalil dari Nabi. Nabi melakukannya beberapa malam. Dan beliau meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah bukan dikarenakan itu sudah tidak disyariatkan lagi, tidak. Tetapi beliau meninggalkan karena takut khawatir akan diwajibkan oleh Allah. Paham? Nah setelah meninggal Nabi SAW, wahyu sudah terputus. Tidak akan mungkin ada lagi wahyu yang datang, sehingga kekhawatiran Nabi SAW ini sudah hilang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan muslimin untuk bersalat malam atau salat tarawih secara berjamaah yang sudah ada asalnya dari sunnah Nabi SAW. Yang kedua, Umar bin Khattab adalah khulafa ar-rasyidin. Yang Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini merupakan salah satu sunnah dari sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidak bisa dibandingkan dengan amalan anda, amalan saya, amalan fulan. Apa yang dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab diperintahkan untuk kita mengikutinya. Mafhum? Yang ketiga, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan seluruh muslimin dengan satu imam di malam di salat tarawih, tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Ya, dan tidak ada pengingkaran dari sahabat. Ini menunjukkan ijma sahabat Nabi SAW. Dan Rasulullah mengatakan, la tajma ummati ala dhalalah, dan umatku mereka tidak bersatu di atas kesesatan. Ini merupakan ijma'nya sahabat. Jadi pertama itu sudah ada asal dari sunnah. Yang kedua ini sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Yang ketiga ijma' seluruh sahabat Nabi. Nah sekarang amalan baru yang anda lakukan, apakah anda seperti Umar? Ya, apakah apa yang anda lakukan itu disepakati oleh seluruh sahabat Nabi? Sahabat Nabi sudah meninggal, nggak mungkin. Ya, amalan anda jangankan disepakati oleh seluruh ulama, orang yang di kampung anda saja nggak sepakat. Buktinya apa? Yang di masjid ini zikirnya model gini, yang di masjid ini zikirnya model lain lagi, yang di sana zikirnya model lain lagi. Kalau di setiap kecamatan ada 10 masjid, 10 model cara berzikir. Jadi nggak ada kesepakatan. Jadi bagaimana dikiaskan kepada apa yang disepakati oleh sahabat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun yang kedua, yang ketiga, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.